Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Sulaiman. Saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya tentang perancangan tapak dan luar. Baik. Oke, yang pertama saya akan buka dulu file PPT dari tugas saya. Oke. Jadi untuk rancangan tapak dan ruang luar, yang pertama itu data fisik tapak. Jadi sebelum kita melakukan penggambaran data fisik tapak itu, kita melakukan survei dulu untuk mengumpulkan data-datanya. Dan beginilah hasil dari data fisik tapak itu. Jadi kelompok saya itu mendapat bagian Fakultas Pertanian, dan kami melakukan survei di lokasi langsung dan mendapatkan beberapa data, yaitu seperti kondisi yang ada dalam tapak itu, yang dimana terdapat danau, terdapat vegetasi, dan Fakultas Pertanian ini yang paling utama adalah bentuk yang paling utama adalah bangunan kampus itu, yaitu berbentuk L. Dan kemudian data-data lain seperti sistem drainase yang ada di dalam tapak, itu ada drainase kotor, dan untuk seperti batas-batas tapak itu didominasi oleh vegetasi. Di batas tapak sebelah timur ada vegetasi, sebelah utara vegetasi, kecuali sebelah selatan, yaitu batasnya itu adalah sirkulasi jalan itu. Adapun lokasi tapak untuk Fakultas Pertanian ini dengan luasan 30.000 meter kuadrat, 30.000 meter kuadrat, dan setelah itu ke tahap selanjutnya itu adalah pembagian segmen. Jadi saya itu mendapatkan segmen 8, di mana sudah ditentukan saya mendapat kebun. Ya, kebun, perencanaannya adalah kebun. Nah, selanjutnya adalah analisis tapak. Ya, ini adalah analisis tapak. Yang pertama adalah orientasi pergerakan matahari. Nah, kondisi segmen saya ini, atau di segmen 8 ini, ketika tengah hari sangat terik dan kering, sehingga sangat panas pada permukaan tapak itu, pada permukaan segmen 8 itu, karena kurangnya vegetasi. Hampir sama sekali tidak ada vegetasi. Kemudian curah hujan di sekitar di kawasan ini adalah sangat tinggi, apalagi pada periode Mei, Juni, Juli, atau Desember, Januari, Februari itu musim penghujan. Sehingga dengan intensitas hujan yang sangat tinggi ini, ketika hujan terdapat genangan-genangan di permukaan tanah tapak ini. Apalagi di segmen 8 bagian saya punya. Dan terdapat danau juga, sehingga danau ketika terjadi hujan, volume airnya naik. Kemudian kebisingan. Nah, sebenarnya kebisingan ini tingkatnya sangat rendah karena jauh dari sirkulasi tapak, dan juga sirkulasi tapak itu juga tingkat kemacetannya tidak tinggi, sehingga kebisingannya rendah. Kemudian arah angin berasal dari timur ke barat, ya itu lagi karena kurangnya vegetasi atau hampir sama sekali tidak ada vegetasi, angin justru memberikan
eh, suasana panas karena itu, apalagi angin siang hari. Kemudian untuk sirkulasi, tidak terdapat sirkulasi buatan atau sirkulasi alami dalam tapak maupun di luar tapak, kalau di area segmen saya. Dan selanjutnya adalah konsep tapak. Nah, di dalam konsep perancangan tapak ini saya untuk danau, jadi saya lebih menata kembali danau menjadi suatu media aktivitas selain berkebun, yaitu dengan ada ditambahkan aktivitas pemancingan. Sedangkan setelah itu juga ditambahkan sarana pemancingan. Nah, penyediaan tempat pemancingan di tepi danau ini memberikan dampak positif pada kawasan, baik sebagai sarana rekreasi maupun yaitu tambahan aktivitas selain berkebun. Kemudian untuk danau sendiri, untuk menghubungkan area area sebelah dengan area barat sama area timur kan dipisahi oleh danau. Sehingga disediakan juga sebuah jembatan sebagai sarana penghubung melewati danau ini. Dan selain itu juga danau ini memberikan suasana seperti taman yang asik, karena konsep kebun saya ini adalah konsep yang tidak hanya kebun tapi ada nuansa-nuansa taman-taman seperti itu. Dan jembatan ini juga sebagai point of interest dari segmen 8 saya ini untuk bagian saya. Kemudian sirkulasinya, jadi saya menyediakan sirkulasi pada segmen agar memperlancar aktivitas di kebun ini, perkebunan, dan juga sebagai penghubung antara segmen 5 sama segmen 7, segmen di sebelah barat sama segmen di sebelah selatan, dekat dengan segmen saya ini. Kemudian vegetasinya, karena tidak ada vegetasi sama sekali pada tapak, maka ditambahkannya vegetasi mengelilingi area tapak ini dengan jenis vegetasinya pohon cemara. Kemudian untuk yang warna-warna hijau ini adalah petak-petak dari lahan perkebunan sendiri, dan ada beberapa jenis tanaman yang akan ditanam pada lahan itu seperti jagung, cabai, terong, dan tomat. Dan juga lagi pada sirkulasi ini terdapat suatu bundaran yang konsepnya itu saya membuat satu pohon vegetasi, pohon yang bersifat teduh dengan konsep konsep tempat duduknya itu melingkari itu pohon. Jadi kesannya seperti di ruang terbuka itu, seperti di taman, agar supaya memberikan suasana aman walaupun ini area perkebunan. Lebih seperti itu penjelasan dari analisis dan konsep tapak dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.